Masih pentingkah untuk bermadhab saat ini? Apakah masih relevan untuk mengikuti imam madhab? Padahal hadis-hadis dan pendapat para ulama salaf sudah bertebaran di mana-mana, dapat diakses oleh semua orang. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak orang saat ini mulai menggugat tentang madhab. Karena saat ini sebagaimana kita tahu, di era informasi ini berbagai referensi kitab-kitab tafsir, kitab-kitab hadis, pendapat-pendapat para ulama, semuanya dapat dengan mudah kita bisa akses di zaman IT ini. Sehingga beberapa orang kemudian merasa, untuk apa lagi mau bermadhab? Kita toh sudah bisa meneliti sendiri bagaimana kaul yang kuat, bagaimana kaul yang lemah, sehingga kita tidak perlu lagi untuk bermadhab. Itu hanya sekedar rujukan saja, tetapi kita harus mengikuti dalil yang terkuat. Banyak orang yang berkata demikian, tetapi apakah itu benar? Kita akan bahas. Pertama, kita harus bahas dulu apa itu bermadhab. Secara terminologi, madhab adalah jalan yang dipilih oleh seseorang atau sekelompok orang, sekelompok ulama dalam ranah akidah, dalam ranah suluk, atau dalam ranah hukum. Dengan demikian, bermadhab artinya mengikuti jalan yang dipilih oleh seorang mujtahid yang mendirikan madhab. Apabila mujtahid itu adalah Imam Syafi'i, maka berarti bermadhab berarti mengikuti jalan yang dipilih oleh Imam Syafi'i, dan seterusnya. Kemudian muncul sebuah pertanyaan, yang lebih baik ikut ulama atau ikut Rasulullah? Apakah harus ikut Imam Syafi'i atau ikut sunnah? Beberapa menanyakan demikian. Pertanyaan ini sebenarnya tidak tepat. Kenapa? Karena bermadhab berarti mengikuti Rasulullah sesuai dengan pemahaman seorang imam mujtahid. Yang berarti kalau tidak bermadhab berarti mengikuti Rasulullah tetapi sesuai dengan pemahaman pribadi yang dia bukan orang mujtahid. Nah, karena itu maka sebenarnya bermadhab itu adalah pengamalan dari firman Allah dalam surah An-Nahl 43, di mana Allah berfirman, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Tanyalah kepada orang yang mengerti kalau kamu sedang tidak mengerti. Jadi kalau tidak mengerti, jangan kemudian seolah-olah dapat mencari sendiri, meneliti sendiri semua hal, tetapi kamu harus tahu dari orang yang lebih mengerti dari kamu. Itu yang dipesankan dalam ayat tersebut. Nah, dalam sejarahnya sebenarnya adakah masa tanpa madhab? Jadi kita harus merujuk kepada masa lalu ketika Islam ini dimulai sejak zaman Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah masih hidup, semua orang merujuk pada beliau. Ketika ada pertanyaan, tidak perlu ada yang ijtihad, langsung saja bertanya kepada Rasulullah SAW. Rasul menjawab, dan seketika itu masalah selesai. Nyaris tidak ada ikhtilaf yang berarti, karena saat itu ada Rasulullah SAW yang memutuskan ikhtilaf di antara para sahabat. Kemudian setelah Rasulullah wafat, para sahabat kemudian barulah berijtihad, hingga muncul beberapa tokoh yang menjadi rujukan untuk meminta fatwa. Misal Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Siti Aisyah, Abdullah bin Umar, Zaid bin Sabit, Ibnu Mas'ud, dan lain-lain. Mereka ini yang dikenal sebagai mujtahid dari kalangan sahabat. Jadi harus dipahami bahwa tidak semua sahabat adalah mujtahid. Tidak semua mereka mampu untuk melakukan istinbat dari sumber yang pokok, sumber hukum Islam. Hanya beberapa saja ulama yang dimintai fatwa, dan merekalah yang kemudian sebenarnya menjadi imam madhab. Tetapi istilah madhab saat itu belum populer. Tapi sebenarnya ada mujtahid-mujtahid yang menjadi rujukan bersama. Ini di saat masa para sahabat. Kemudian di era setelah sahabat atau di era tabi'in, ya, muncul juga tokoh-tokoh mujtahid yang berguru kepada para sahabat. Sebut saja misalkan Imam Sa'id bin Musayyab, kemudian Salim bin Abdullah bin Umar, kemudian Az-Zuhri, yang mereka semua ada di Madinah. Kemudian ada juga Imam Rabi'ah bin Abi Abdurrahman atau Atha bin Rabah, yang mereka berdua menjadi rujukan bagi orang-orang yang ada di Mekah. Kemudian untuk daerah Kufah ada Imam Ibrahim An-Nakhai dan juga Asy-Sya'bi. Mereka menjadi rujukan bagi orang-orang yang ada di Kufah seluruhnya. Kemudian di Basrah kita temui ada Imam Hasan Al-Basri dan juga ada Imam Taus bin Kaisan di Yaman.
Lah, nama-nama yang barusan disebut adalah orang-orang yang dirujuk, orang-orang yang mempunyai level sebagai seorang mujtahid. Sehingga yang lain pada waktu itu merujuk mereka. Yang secara definisi sebenarnya mereka adalah imam madhab. Tetapi lagi-lagi di masa tabi'in belum populer istilah madhab. Kan tetapi secara substansi madhab itu sudah ada di zaman tersebut. Kemudian kita beralih pada masa selanjutnya di mana para tabi'in mempunyai banyak murid, mempunyai para ulama, murid-murid para ulama yang kompeten di bidang ijtihad. Sebutlah misalkan Imam Lais bin Sa'ad. Beliau terkenal sebagai seorang imam madhab. Nah, saat ini sudah mulai muncul istilah madhab. Kemudian Imam Daud Al-Zahiri, kemudian Imam Ibnu Jarir Al-Tabari, dan lain-lain. Banyak sekali imam madhab yang diakui sebagai imam madhab. Dalam arti yang menjadi rujukan berfatwa dalam hal fatwa, rujukan untuk memahami Al-Quran dan hadis, yang kemudian mempunyai murid-murid yang setia mengajarkan pendapat itu, yang berarti ini adalah madhab sendiri. Jadi dulu ada madhab, ada banyak, madhab Imam Lais, madhab Imam Daud, madhab Imam Ibnu Jarir, dan banyak lainnya. Tetapi kemudian tidak semua madhab itu bertahan. Banyak kemudian para murid-murid dari madhab itu yang tidak mengajarkan lagi atau tidak meneruskan ajaran gurunya. Ada yang berpindah, kemudian ada yang meninggal begitu saja tanpa menuliskan kitab dalam madhab tersebut, sehingga madhab-madhab itu kemudian banyak yang menghilang dan menyisakan hanya 4 madhab yang kita kenal sebagaimana sekarang. Ada madhabnya Imam Abu Hanifah, madhabnya Imam Malik, Imam Syafi'i, dan kemudian Imam Ahmad. Ini adalah madhab-madhab yang teruji melewati masa yang panjang, lebih dari 1000 tahun hingga sekarang. Kemudian era tersebut, era tabi'in adalah era periode keemasan dalam madhab fikih. Kita bisa bilang begitu. Karena di saat itu mulailah dirumuskan bagaimana cara beristimbat, cara memahami Al-Quran dan hadis, kemudian menjadikannya sebagai produk hukum. Disitulah peran imam madhab. Mereka membuat kaidah-kaidah, membuat metode yang standar tentang bagaimana memeras hukum dari sumber-sumbernya yang langsung. Dan mereka kemudian mempunyai murid-murid yang terus konsisten mengajarkan mereka, mengajarkan pendapat-pendapat mereka, hingga terbentuklah madhab seperti yang kita kenal seperti sekarang. Nah, kalau begitu ceritanya, maka mungkinkah kita tidak bermadhab? Apakah bisa kita tidak bermadhab? Ada satu pertanyaan yang menarik dalam topik ini. Bagaimana dengan orang yang betul-betul awam, yang bahkan dia tidak tahu apa itu madhab? Dia tidak kenal siapa imam madhabnya. Dia hanya tahu bahwa ini adalah hukum Islam yang harus dia patuhi. Dia harus ikut madhab mana sebenarnya? Banyak ulama yang mengatakan bahwa orang awam pada sejatinya tidak bermadhab. Al-ami la madhabalah. Tidak ada madhab bagi orang yang betul-betul awam. Jadi selama yang dilakukan oleh awam tadi masih cocok dengan salah satu madhab, dengan salah satu pendapat dalam madhab yang 4, maka pendapatnya tidak perlu diingkari, pendapatnya bisa diakomodir sebagai pendapat yang benar. Ini untungnya menjadi orang yang awam. Tetapi bagi orang yang punya kemampuan di atas mereka, maka dia mempunyai kewajiban moral untuk mengikuti pendapat yang menurut dia paling kuat dan paling benar, sehingga dia aman ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita tahu ceritanya seperti tadi, maka sebenarnya tidak mungkin. Kenapa? Karena bermadhab itu kan mengikuti jalur penalaran hukum Islam yang jelas dan dapat dirunut sanadnya hingga para imam mujtahid dan hingga Rasulullah SAW. Apabila kita tidak bermadhab saat ini, itu sama saja dengan membuat pendapat sendiri yang terlepas dari sanad tersebut. Terlepas dari madhab itu sama artinya dengan memutus jalur riwayat pemahaman yang didapat dari imam mujtahid sampai kepada Rasulullah, dan itu tidak seharusnya terjadi. Dalam hal ini Imam Ahmad punya pernyataan yang menarik bagi orang-orang yang anti terhadap taklid, bagi orang-orang yang ingin bersikap kritis sehingga merasa dirinya tidak mau ikut siapapun tapi mau berijtihad sendiri. Pertanyaan beliau sangat menohok. Beliau mengatakan, "Wa man za'ama annahu la yara taklid." Siapa yang menyangka dirinya tidak berpendapat dengan taklid sama sekali, tidak mau ikut ulama sama sekali, tapi langsung berijtihad sendiri. Wala yuqallidu dinahu ahadan. Dalam agamanya dia tidak mengikuti satupun orang, siapapun. Dia mau langsung ambil dari Allah dan Rasul misalkan. Bagaimana kata beliau? Fahuwa qaulu fasikin indallahi wa rasulih.
itu adalah perkataan orang yang fasik menurut Allah dan Rasulnya. Keras sekali Imam Ahmad. Kemudian beliau mengatakan, innama yuridu bidzalika ibtal al-athar. Orang yang seperti itu tuh hanya bermaksud untuk membatalkan asar, membatalkan jalur sanad yang saya sebut tadi. Kemudian wa ta'tilal ilmi was sunnah. Dan orang seperti itu mau mengabaikan ilmu dan sunnah. Bagaimana tidak? Coba, para imam sudah berijtihad, sudah establish pendapat mereka, kemudian ada yang mau lompat begitu saja ke atas, meninggalkan itu semua. Ini kan artinya ilmu yang sekian banyak, kajian yang sekian banyak, mau ditaktil, mau dihilangkan begitu saja. Nah, ini tentu bukan pendapat yang bagus. Dan kata Imam Ahmad lagi, dia itu maunya watafarrud bil ra'yi wal kalam wal bid'ah wal khilaf. Dia maunya ingin tampil beda dengan pendapatnya sendiri. Seolah dia punya pendapat yang independen, punya kalam, punya fatwa yang bebas tidak ikut siapapun, dan dia sejatinya cuman membuat bid'ah dan perbedaan pendapat. Ini kata Imam Ahmad, diriwayatkan oleh Ibnu Abi Ya'la dalam Tabaqatul Hanabilah. Kemudian harus dipahami bahwa taklid itu adalah keniscayaan dalam kehidupan. Sebab tidak semua orang mampu berijtihad. Jadi orang itu harus dibagi menjadi dua. Ada orang yang mampu mengambil langsung dari sumbernya, yaitu mereka adalah ulama mujtahid, dan orang yang tidak mampu. Yang tidak mampu ini tidak bisa dipaksa untuk berijtihad, tidak dipaksa untuk menempuh jalan ijtihad yang sangat panjang, tidak. Ada kalanya mereka dibiarkan untuk berada di level muqallid, karena memang tidak semua memungkinkan untuk itu. Sama seperti kita ketika periksa ke dokter misalkan, maka pasien-pasien itu bertaklid kepada dokter. Dia diberi obat apapun, dia taklid kepada resep yang digunakan dokter. Tidak mungkin bahwa semua orang yang datang ke dokter kemudian diminta untuk memahami ilmu kedokteran, kemudian menyusun resepnya sendiri. Itu tidak mungkin. Demikian dalam segi apapun, kita selalu taklid kepada orang yang ahli di bidangnya. Bahkan ketika memesan makanan di warung misal pun, kita bertaklid kepada tukang masak itu. Kita tidak lagi mempermasalahkan ini masaknya dengan metode apa, bagaimana, kadar bumbunya bagaimana, tidak. Ya, kita taklid saja. Ini sebuah keniscayaan. Dalam mendapat fikih juga demikian tentunya. Pertanyaan berikutnya, bisa tidak kalau madhab itu ditarjih? Kita tidak ikut madhab tertentu, tapi kita memilih pendapat madhab yang menurut kita lebih kuat, lebih sesuai dengan dalil. Apakah itu mungkin? Secara teori itu bisa saja, tetapi nanti jatuhnya pada campur aduk madhab yang dalam istilah resminya disebut dengan talfiq. Nah, pendapat madhab itu adalah hasil tarjih para ulama sebenarnya. Jadi dia harus tahu, orang yang berkata seperti itu harus tahu bahwa madhab itu sendirinya sebenarnya sudah hasil tarjih dari para ulama. Dari sekian banyak pendapat yang ada, seorang ulama mujtahid kemudian sampai pada satu pendapat yang menurutnya paling kuat. Jadi itu sudah hasil tarjih. Tapi tarjihnya ini dilakukan oleh seorang mujtahid dan telah teruji lebih dari 1000 tahun hingga kini. Semua kritik dari luar, semua sanggahan, semua sudah terjawab, semua sudah selesai. Sehingga tidak ada gunanya lagi kita mempermasalahkan itu, karena memang sudah menjadi ikhtilaf. Mau dipermasalahkan apapun sudah ada jawabannya. Karena itu maka mentarjih ulang apa yang sudah ditarjih itu sama saja dengan memasak kembali masakan yang sudah siap saji. Apakah mutunya lebih baik? Belum tentu. Bisa jadi malah berkurang, karena yang asli produk para imam itu sudah merupakan hasil produk siap saji, tetapi masih diproses lagi oleh seorang yang bahkan belum mendapat derajat keilmuan seperti seorang imam. Karena itu beda level. Yang satu adalah hasil tarjih seorang mujtahid, dan satunya lagi hasil tarjih orang sekarang. Anda mau pilih yang mana? Pertanyaan berikutnya, bolehkah mencampur aduk madhab? Jadi madhabnya, kita ambil pendapat madhab ini dalam satu tema, kemudian ambil pendapat ini dari madhab-madhab yang lain, kita gabung jadi satu. Secara ringkas, hukumnya tidak boleh. Kenapa? Karena ketika pendapat masing-masing madhab itu dicampur aduk, kemudian hasilnya adalah suatu ramuan pendapat yang tidak disetujui oleh seluruh mujtahid yang ada, itu artinya dia sudah tidak merujuk pada madhab tertentu, tetapi dia merujuk pada dirinya sendiri yang mengolah pendapat itu tadi, padahal dirinya bukan seorang mujtahid. Lah, ini masalah ketika seseorang mencampur adukan berbagai hal dalam madhab, apalagi bila hasilnya itu menjadi pendapat yang diharamkan oleh semua madhab. Misalkan membuat fatwa boleh menikah tanpa wali dan tanpa saksi dengan alasan
mengikuti madhab Hanafi yang menyatakan sah pernikahan tanpa wali. Kemudian mengikuti madhab Maliki yang menyatakan sah menikah tanpa saksi. Ketika ini digabung, maka tidak ada madhab yang memperbolehkan. Imam Hanafi melarang pernikahan macam itu, Imam Malik juga melarang pernikahan macam itu. Lalu sebenarnya dia ikut siapa? Ikut hawa nafsu. Karena itu mencampur adukan masalah yang semacam ini dilarang oleh para ulama. Akan tetapi bagaimana bila yang dicampurkan itu tadi bukan sesuatu, tidak menghasilkan keputusan yang ditentang oleh semua madhab. Misal, dalam tema yang berbeda. Dalam tema sholat dia mengikuti madhab ulama Syafi'iyah misalkan. Dalam puasa dia mengikuti madhab yang lain misalkan. Dalam zakat dia mengikuti ulama yang lain lagi misalkan. Maka itu tidak masalah. Karena memang tidak ada kewajiban untuk mengikuti seluruh madhab 100%, kemudian tidak boleh pindah-pindah. Itu tidak ada satupun ulama yang mengatakan itu. Jadi selama hasilnya itu ada di bab yang terpisah-pisah, maka itu masih diperbolehkan. Kemudian sebagian ulama memang memperbolehkan talfik atau mencampur adukkan beberapa fatwa dalam madhab yang berbeda. Akan tetapi ini dalam konteks tertentu, ketika pelakunya adalah orang yang memang punya kapasitas untuk berijtihad dan berfatwa. Jadi bukan untuk orang umum. Dan itu dilakukan bukan mencari hal yang enteng-enteng, bukan karena hawa nafsu, tetapi karena mengikuti dalil yang menurutnya lebih kuat. Dalam kasus semacam ini banyak ulama yang memang memperbolehkan. Karena itu menjadi keniscayaan ketika sekarang terdapat banyak fenomena baru yang tidak diakomodir oleh pembahasan kitab-kitab yang lama. Maka kadang diperlukan sosok mujtahid yang kemudian meramu kembali pendapat-pendapat yang ada. Tetapi ini bukan untuk semua orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا